warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Zahra. Aku Aziza. Ketemu lagi bareng kita di acara Ngopi Ramadan, Ngobrol perkara Islam. Oke, kita di sini sudah ditemani dengan narasumber yang merupakan salah satu guru di SMK Nurul Islam Cianjur. Betul ya, Teh? Ya, kita ditemani oleh Bapak Ustadz Fadil. Gimana Pak kabarnya hari ini? Assalamualaikum, Pak. Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan hari kedua kita lancar. Betul, Pak. Gimana nih sih, Pak? Perasaan kita setelah 2 hari ngopi Ramadan? 2 hari ini mungkin ya hari yang berat pasti karena Berat. awal. Kenapa nih, Pak? Karena awal baru 2 hari pemanasan, betul. warming up biasa. Ya. Sebelumnya nggak nanya dulu nih, outfit sebenarnya yang kayak gini lagi tren loh sekarang. Harganya? Enggak, outfitnya ini hitam putih ini lagi tren. Kenapa? Kalian pas hari pertama sebelum tarawih? Oh enggak, sebelum minggu sore. Minggu sore kenapa? Kalau lihat di sana ada Gus Menteri itu memakai Waduh. baju koko, jas hitam, peci hitam, sebetulnya pengen sama kayak Gus Menteri. Udah mirip, Pak. Mudah-mudahan bisa tercapai lah. Amin. Ya, gimana? Hari ini ada tema ya. Temanya apa Teh? Betul, tema hari ini yaitu puasa merupakan amal ibadah yang wajib sebagai salah satu persiapan sebelum menghadapi kematian yang indah nih, Pak. Untuk temanya kayak gitu. Iya. Adakah Sebelumnya yang bisa- mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia dimanapun berada dan seluruh siswi SMK Nurul Islam dan seluruh pemirsa yang berada dimanapun berada, alhamdulillah syukur kepada Allah kita berada dan masih diberikan kepercayaan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah saum atau puasa ini, yang mana puasa ini adalah memang ibadah yang wajib karena masuk ke dalam rukun Islam. Dan kemudian sejatinya kita sebagai umat muslim yang hakiki dan menjalankannya dengan penuh keimanan, karena di dalam Al-Quran sudah jelas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena ujung dari saum ini adalah takwa, yang mana takwa ini adalah sebuah mungkin tugas manusia atau umat Islam itu sendiri. Kemudian apa korelasi dan sambungannya dengan puasa ibadah yang mungkin persiapan dengan kematian. Sebetulnya Teh Zahra, Teh Zizah, kalau kita membahas kematian tidak elok sebetulnya. Mungkin kebanyakan orang menyebutnya tidak elok. Tidak eloknya karena pasti menyebutkan kematian ini sangat menjadi sebuah topik yang sangat dihindari oleh orang lain. Dan kebanyakan orang sangat tidak ingin melaksanakan kegiatan atau obrolan tentang kematian, karena mungkin kebanyakan orang itu seakan-akan mereka itu tidak akan pernah mengalami kematian itu. Kita seringkali menghantarkan rekan, keluarga, bahkan sahabat kita ke peristirahatan terakhirnya atau ke makbarohnya untuk dikebumikan. Namun kita lupa, kita pun akan diantar seperti itu. Memang ini Teh Zizah, memang ada yang menyebutkan dengan materi yang sebelumnya, hari sebelumnya itu ada yang menyebutkan bahwa kita harus berbahagia dengan menyambutnya Ramadan. Oh jelas, jelas sekali. Namun hari ini mungkin agak sedikit ngobrol tentang kematian itu ekstrim dan bilang juga mungkin mereka ada yang bilangnya horor, tapi sejatinya tidak, karena kematian adalah jalan untuk menuju kesucian. Karena apa? Kita akan bertemu dengan Sang Maha Kuasa yang Maha Suci, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menyambut dengan Ramadan ini adalah ibadah yang wajib, kemudian kita pun harus mempersiapkannya dengan sebaik mungkin. Karena apa? Karena ibadah ini akan menjadi bekal kita di dalam
menghadapi kematian itu sendiri. Dan Sayyidina Ali pernah berkata, kalau misalkannya kita di dalam kehidupan ini tidak ada tujuan, maka celakalah kita. Namun tujuan kehidupan kita adalah jelas, yaitu ridho. Jadi segala hal yang kita lakukan adalah untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kematian itu tidaklah sangat menyeramkan, tapi sangatlah mengindahkan, karena apalagi yang wafat atau meninggal di bulan suci Ramadan, dinanti-nantikan ya Pak? Dinanti-nantikan, karena mungkin banyak kejadian-kejadian yang sejarah pun orang yang wafat di bulan Ramadan, termasuk kejadian terbesar di sejarah umat Islam, yaitu Perang Badar pun berada di bulan suci Ramadan. Dan sudah dijanjikan surga adalah tempat peribadahan atau tempat singgasana terakhirnya, seperti itu. Jadi saya mengajak kepada seluruhnya, dengan adanya bulan Ramadan ini, patutlah kita berbahagia, namun jangan lupalah kita untuk mengingat bahwa dunia ini hanya sesaat. Jadi jangan lupa tegakkan sholat yang 5 waktu. Kemudian puasa di bulan Ramadan ini adalah kewajiban, karena menentukan seorang muslim yang sejati melaksanakan saum atau puasa. Namun puasanya yang seperti apa? Yaitu puasa yang mengharap keridhaan Allah, bukan karena puasa karena takut oleh mama dan papa kalau nggak puasa itu nanti nggak dikasih baju dulu lagi, nggak dikasih uang THR juga ya Pak? Iya, seperti itu. Itu mungkin hadirin dan pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan sedikit ilmunya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kemudian jangan lupa pula kematian tidak menyeramkan. Wan naziati, di sana ada an-naziat. An-naziat adalah kematian yang sangat dicabut nyawanya. Namun kita jangan lupa pula di sana lanjutannya ada nasyitat, yaitu dielus-elus nyawanya, jadi langsung dengan mudahnya keluar. Mudah-mudahan kita berada di dalam akhir hayat yang seperti itu, dimudahkan dan diindahkan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Tapi Pak, gini, ngomongin tentang orang yang meninggal di bulan puasa nih, apakah semua orang yang meninggal di bulan puasa itu akan masuk surga? Kalau misalnya orang yang puasa benar-benar puasa ya Teh? Iya. Bukan yang puasa tapi godin terus meninggal, maaf mungkin. Iya, kalau kita melihat dari sana mungkin memang salah satu keinginan seorang yang sudah ma'rifat kepada Allah adalah segera bertemu dengan Sang Maha Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bulan puasa ini atau Ramadan ini adalah bulan yang sangat ingin-inginkan untuk berjumpa dan bertemu dengan Allah. Namun apakah semua yang wafat di bulan Ramadan ini akan masuk surga? Kita mengharapkan seperti itu. Cuman kalau kita bisa melihat juga ini apa namanya, sebab dari kematian itu seperti apa? Apakah beliau ini sedang berpuasa kemudian atau mungkin sedang mengaji, berpuasa, berangkat ke sekolah. Nauzubillah, ini kalau terjadi, mudah-mudahan terhindar. Berangkat ke sekolah ternyata pas nyebrang kita ada kejadian yang tidak mengenakan. Mudah-mudahan seperti itu masuk ke kategori yang tadi, yaitu surga. Karena ada 10 kalau kita sebut, namun nggak mungkin kita sebut di sini. Namun salah satunya adalah orang yang berpuasanya karena mengharap ridho Allah, itu sudah jelas akan menjadikan orang itu masuk ke surga. Seperti itu. Oh betul. Berarti kalau kayak gitu, misalkan orang kafir yang meninggal di bulan puasa nggak akan masuk surga ya Pak? Karena yang setelah tadi Bapak jelaskan. Ya, kalau mungkin koreksi sedikit, kita mengindahkan kata-kata dan saling menghargai karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Kita nyebutnya jangan kafir, tapi non-muslim. Okay. Non-muslim itu mungkin ada juga yang wafat, karena nggak mungkin juga semua orang pasti ada titik akhirnya. Kalau beda dengan yang terjadi, dan ini hanya berada dan patut untuk pedoman untuk orang muslim, seperti itu. Jadi syaratnya kan kita harus mengharap ridho Allah.
Adapun orang non-muslim yang mungkin sedang melakukan kebaikan, tidak sedikit non-muslim yang membagikan takjil. Iya betul Pak. Banyak sekali. Namun itu hanya menjadikan sebuah kebaikan di dunia saja. Namun berbeda dengan kita, umat muslim, dimanapun berada, melakukan satu perbuatan baik di dunia ini akan dibalas berlipat, apalagi di bulan Ramadan ini. Seperti itu. Itu saja, mungkin mudah-mudahan bisa menjadi manfaat. Al-Fakir wallahul muwaffiq ila thoriq, dari pribadi mudah-mudahan ada sedikit manfaatnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih kembali. Ilmu yang bermanfaat, dan semoga apa yang telah kita bahas ini membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Dan semoga ya kita yang mendengarkan mendapat ganjaran, dan kita juga dapat mengamalkan secara langsung. Karena ada hadis mengatakan sedekah yang paling utama ialah seorang muslim yang belajar suatu ilmu kemudian mengajarkannya kepada saudara muslim yang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Itu lebih baik ya. Iya, betul. Mungkin kita tutup sekian untuk acara Ngopi Ramadan hari ini. Saya Aziza. Saya Zahra. Jangan lupa ikuti terus episode Ngopi Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan narasumber yang luar biasa. Kan kemanakah kita safari tahun ini? Saksikan kita 30 hari di bulan Ramadan. Di acara Ngopi Ramadan hanya di Ngopi